Siapa di sini yang masih menyimpan sampah di hatinya? Siapa di sini yang masih belum bisa memaafkan masa lalu, yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri? Pasti masih banyak ya di sini ya. Banyak banyak kejadian di masa lalu yang mungkin sampai saat ini masih tersimpan ya. Ini kita lagi ngomongin kejadian yang gak enak. Ya, aku juga ada lah, pasti semua punya ya. Tapi alhamdulillah kalau aku sudah bisa menerima kenyataan. Jadi yang harus kita lakukan pada saat kita itu masih nyimpen dendam, nyimpen sakit hati sama seseorang atau suatu peristiwa yang nggak bisa kita lupain, itu yang pertama itu kita harus bisa menerima kenyataan dulu bahwa itu udah terjadi, itu emang udah digariskan Tuhan harus terjadi, atau mungkin karena kesalahan kita sendiri jadi itu terjadi ya. Pertama diterima dulu. Yang kedua itu kita harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Jadi sebelum nyalahin orang lain, kita koreksi dulu diri sendiri gitu. Kamu udah pernah belum ikutan Magnet Rezeki Nasruddin, Ustadz Nasruddin ya namanya. Itu dia bagus banget, dia ngajarin kalau aja semua orang yang lagi bertikai atau bermasalah masing-masing mengatakan saya yang salah, kamu yang benar. Seandainya semua orang kayak gitu, itu nggak bakal ada namanya berantem-beranteman. Pasti akan berakhir dengan damai. Kayak misalnya aja nih ya, aku berantem misalnya sama temen, tapi aku sadar ya udah deh gue yang salah, lo yang bener. Terus teman aku juga sama, enggak kok gue yang salah, maafin ya lo yang bener. Enggak, gue kok yang salah, lu nggak apa-apa. Nah itu pasti nggak bakal terjadi tuh, namanya gontok-gontokan. Berantem lama tuh nggak bakalan. Jadi yang pertama kita harus menerima bahwa itu udah terjadi, ya udah nggak bisa diapa-apain. Yang kedua evaluasi diri ya, koreksi diri sendiri ya, jangan lu nyalahin orang lain. Kalaupun emang kita tahu kita yang bener, dia yang salah, dia yang jahat, ya udah, ada yang mau kuasa kok, ada alam semesta yang bakalan ngebales ya. Jadi alam semesta itu akan membalas segala perbuatan, mau baik mau buruk itu dibales. Sama kayak afirmasi, jangan disangka afirmasi itu cuma dikabulin yang positif 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 doang, enggak, yang negatif juga dikabulin. Makanya hati-hati tuh. Nah, yang namanya berdamai dengan diri sendiri itu, kalau kamu udah bisa menerima kenyataan, terus ya udah kamu legowoin, itu hati kamu akan damai, hati kamu akan tenang, dan kamu akan menjalani hidup ini itu dengan penuh semangat kembali ya, dengan penuh ceria lagi. Aku juga ada cerita nih ya. Jadi adalah salah seseorang yang sampai dia sekarang itu sudah sepuh ya, udah sepuh dari dia masih muda sampai sekarang tuh udah ya, udah dibilang udah umur 60-an gitu ya. Bayangin coba, dia masih menyimpan dendam kesumat sama seseorang. Setiap kali ketemu dia yang diomongin tuh selalu itu terus. Pokoknya saya sakit hati sama dia, itu jahat gini-gini, itu terus yang diomongin. Makanya hidup dia itu selalu dikelilingi dengan masalah, selalu dikelilingi dengan orang-orang yang berkonflik dengan dia, karena yang dia pikir itu terus. Padahal kejadiannya udah lama banget saat dia masih muda ya. Harusnya mah udah aja ya dilupain ya. Aku udah capek ngasih tahu dia karena dia udah mental block. Bayangin dong, umur udah segitu, udah susah dikasih taunya, udah susah dinasehatinnya ya. Jadi aku lebih baik menghindar, nggak mau ketemu dia, karena kalau ketemu dia pasti dia ngomong itu lagi. Padahal tujuannya bukan mau ngomong itu, tapi pasti kesana terus. Aku udah sering ngomong sama dia, udah deh gitu, move on gitu kan ya. Fokuslah dengan apa yang kita pengenin. Jangan terus-terusan fokus sama yang kita nggak suka. Nanti itu bakal menarik hal yang sama gitu kan ya, aku kasih tahu. Buktinya dia di tempat pekerjaannya aja, dia tuh sering banget dipecat tanpa sebab. Tiba-tiba dia dimusuhin teman kerjanya. Itu masih keluarga aku ya. Tiba-tiba dia, pokoknya dia tuh amit-amit ya, selalu apes aja gitu, selalu sial aja hidupnya. Kenapa? Karena dia nyimpen dendam kesumat itu dalam hati dan pikirannya bertahun-tahun numpuk ya, nggak bisa dia lepasin. Dia tuh kayak amarahnya tuh wah membara banget, dan itulah yang ditarik ke alam semesta. Nah alam semesta kan ngelihat, oh kamu pengennya itu ya, dikirimlah hal-hal yang serupa. Makanya dia tuh kayak gitu hidupnya berantakan sampai sekarang, sampai udah sepuh ya. Sayang banget, aku udah bilang udah deh lepasin semua itu gitu kan ya. Kita tuh udah aja buktikan sama dia bahwa kamu tuh bisa sukses, aku bilang.
bisa bahagia gitu. Ngapain terus-terusan kayak gitu sih, malah menarik hal yang sama loh. Fokus aja sekarang mau apa nih, oh aku pengen kaya raya, aku pengen berkelimpahan, pengen punya rumah sendiri, pengen punya kerjaan yang mapan, terus keluarga bahagia, kan itu kan udah fokus aja ke situ terus, nanti insya Allah semesta akan kasih loh, tapi harus yang benar mikirnya gitu ya, usaha terus berdoa juga, itu aja. Dan dia nggak pernah bisa lepas dari semua itu loh, makanya sampai sekarang udah tua hidupnya kayak begitu. Ya Allah, ya udahlah, kita mah udah males aja gitu ngeladenin dia. Nah, mumpung masih ada waktu nih teman-teman, apa yang udah terjadi di belakang sana ya yang gak enak nih, udahlah, terima, terus kita fokus pada yang kita pengenin aja. Aku juga ada kok sakit hati. Sakit hati sekarang udah enggak, aku udah enggak, biasa aja gitu, cuman ya aku masih suka ingat sekali-kali, tapi sekuat tenaga aku pengen ngelupain dan mengalihkan perhatian aku sama hal-hal yang enak, hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus gitu. Kalau kamu udah bisa kayak gitu, insya Allah segala hal yang positif bakal datang dalam hidup kamu ya.